Forum Kristian edisi kali ini saya mengundang senior saya juga untuk cerita banyak karena rasa-rasanya perspektif ini juga penting untuk tahu lebih banyak daripada berdebat soal benar atau tidak. Mungkin butuh kajian akademik dan metodologi yang tepat nih. Jadi mau tahu cerita sisi dari para pahlawan revolusi. Salah satunya adalah Letnan Ganteng Pierre Tendean. Kang Abi, apa yang menarik? Kenapa apa yang membuat cerita Kang Abi kan benar-benar meneliti dan kemudian membuat satu buku biografi soal Pierre Tendean. Apa yang menarik, apa yang mungkin belum diketahui oleh publik dari sosok Pierre Tendean sendiri? Standing point pertamanya Christian, persis seperti yang Christian bilang tadi, dia bukan jenderal. Dia adalah letnan, otomatis pengaruhnya di saat itu juga belum terlalu politik, dia masih belajar untuk menjadi tentara ya. Usianya masih sangat muda ya? Letnan 1 itu ya paling 5 tahun setelah dia lulus kan, dia 61 ATK. Nah, yang saya lihat saat itu adalah seorang Pierre Tendean ini adalah orang-orang yang memang secara tradisi lahir di masa itu. Punya idealisme tinggi, ingin mengabdi pada negara, berapi-api semangatnya. Bahkan dalam suatu momen dia bilang sama mantan wakil KSAD kita Pak Agus Saidiman Suhadi Projo almarhum. Beliau bilang, Pak Saidiman itu adalah dosennya pada saat di ATK. Beliau bilang, saya iri dengan generasi 45. Kenapa? Generasi 45 bisa berjuang langsung, karena pas masih jadi taruna mereka sudah perang. Iya. Saya ingin membuktikannya. Bayangkan, seorang belum letnan, masih taruna, mempunyai cita-cita seperti itu buat saya itu adalah sesuatu yang spesial. Saya begitu mendengar cerita itu bahwa ini orang hebat, saya bilang. Ini orang hebat, dia punya cita-cita seperti itu. Bahkan di salah satu ceritanya juga, dia bilang seperti ini. Dia Indo ya, dia blasteran. Dia sering diejek sebagai londo. Dia sebagai orang bule tapi bermedok Semarang gitu, Jawa Semarang gitu kan. Dia bilang, saking dia keselnya dia diejek londo itu. Dia bilang, jangan main-main, jangan macam-macam. Jangan rasa nasionalisme saya hanya karena jauh visi lebih saya tinggi gitu ya daripada Anda semua. Jadi saya bilang seperti ini, bahwa Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu. Indonesia membutuhkan orang-orang yang tidak mikir macam-macam, bahwa saya ada untuk Indonesia. Saya mengabdi untuk Indonesia. Oke lah kita punya politik, oke lah kita punya masalah-masalah yang lainnya. Tapi kita butuh orang-orang seperti itu untuk membuat Indonesia tetap ada. Nah, rekonsiliasi ini saya menyambung tadi dengan pertanyaan yang dijawab oleh Pak Agus dan Sifra, bahwa rekonsiliasi ini membuat yang namanya Indonesia ini tetap ada gitu, sehingga tidak terpecah-pecah. Apalagi sekarang zaman sosial media, zamannya polarisasi gitu kan. Saya nggak bayangkan kalau misalnya kita nggak punya satu pegangan tiang yang sama. Saya khawatir apa yang dicita-citakan oleh seorang Pierre Tendean itu tidak terwujud oleh kita di sini, bahwa kita adalah satu Indonesia. Itu jadi kekhawatiran kita bersama begitu. Jadi makanya malam ini ya Kang kami coba untuk angkat itu gitu. Jadi luar biasa nasionalisme seorang Pierre Tendean. Pak Agus bisa cerita sosok ayah Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo itu seperti apa, daripada kita belajar soal mana yang benar ya, tapi ini penting untuk mengetahui beliau adalah sosok seperti apa yang dikenal oleh Pak Agus. Ya, saya rasa juga ini Pak Agus sudah cukup dewasa waktu itu, 18 tahun ya pas kejadian. 18 tahun, iya. Hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak seperti sekarang, gitu ya, yang bisa berkomunikasi. Kalau dulu itu agak berjarak, mungkin juga termasuk karena saya pendiam, gitu ya. Tetapi saya mengikuti ini semua perkembangan lingkungan itu dari media. Media itu surat kabar dan satu-satunya media di masa itu ya Pak ya. Di masa itu ya. Dan satu-satunya stasiun televisi yang ada adalah TVRI. TVRI ya. Hitam putih kalau nggak salah itu. Nah, sehingga memang masalah-masalah kedinasan itu memang dia ataupun ayah saya itu tidak banyak menyampaikan kepada anak-anaknya. Tapi yang jelas bahwa terlihat dari karier ayah saya bahwa beliau itu adalah orang yang serius dalam menangani pekerjaannya, tetapi juga diimbangi dengan pergaulan yang luas dengan kawan-kawannya, gitu. Dan kalau untuk nasionalisme patriotisme, kalau memang sudah mencapai tingkatan seperti itu di dalam TNI, apalagi berangkatnya itu dari pejuang. Kalau seperti saya ini kan keluarannya dari sekolahan, akademi ya.
Tapi kalau generasi ayah saya itu kan dari pejuang berangkatnya. Nah kalau sudah sampai kepada tingkatan pangkat seperti itu, tidak kita ragukan lagi bahwa memang patriotisme dan nasionalisme itu sudah teruji begitu. Tidak perlu diragukan lagi soal itu gitu. Jadi masing-masing punya sisi. Sifra, walaupun generasi ketiga, sering dapat cerita nggak? Manggilnya apa? Opa. Opa. Iya. Sering dapat cerita nggak dari Ibu Riri? Aku pasti ya, karena waktu aku sampai kuliah S1 itu Oma masih ada istri kan, istrinya pada kan Oma tuh selalu dampingin ya selama Opa bertugas sampai gugur. Jadi aku dengar langsung, baca bukunya juga, dan apa ya, aku mendapatkan memang benar kalau kita fokusnya cuma salah benar siapa yang ini, kita jadi lupa kalau mereka punya Ini sisi-sisi sosok-sosok yang hebat iya, gitu ya. kepemimpinannya, ya leadershipnya tuh hebat sekali. Apalagi aku kalau baca Dei Panjaitan, Ahmad Yani, Pak Sutoyo, aku benar-benar baca mereka bagaimana sih bisa memimpin di saat itu Indonesia umurnya juga masih muda. Itu kan nggak mudah ya, dengan sendi-sendi yang lagi di Struktur hukum, lembaga-lembaga belum lengkap gitu ya. belum lah seperti negara maju yang udah siap gitu ya. Tapi mereka keep up gitu untuk bisa menuju ke negara pikirannya tuh kayak ke depan gitu ya, untuk lompatannya jauh gitu. Aku terkesan itu kan kisahnya Opa itu waktu dia misi pembelian senjata di Jerman Barat. Bagaimana waktu itu sama Pak Yani, itu sama Pak Nasution, mungkin Pak Sutoyo, mungkin tuh langsung ya kayak mereka eager gitu untuk terus komunikasi, koordinasi sampai akhirnya senjata-senjata terbaik itu dapat di Jerman Barat itu berhasil dibeli untuk kita menyatukan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Itu menurutku untuk cerita itu harus lebih banyak didengungkan daripada cerita konflik. Kenapa? Karena wujud dari diplomasinya, wujud dari kerjasama sesama teman dalam TNI, bagaimana mereka saling berkoordinasi sampai panas aja pergi ke Jerman Barat untuk mendealing lah ini jadi, dan akhirnya kan kita melihat Irian Barat atau operasi Trikora itu kan jadi bagian dari NKRI. Itu kan suatu sejarah yang sebenarnya kalau dibaca makin detail itu leadershipnya antar teman, antar kedinasan tuh mereka memiliki solid banget. Jadi pas baca, wah gugur nih teman-temannya benar-benar dalam satu malam. Aku terkesan ya sama bagaimana mereka mencintai negara ini sampai titik darah penghabisan, tidak ada kata mundur, tiada hianat gitu ya. Mereka fokus, kalau mereka kan udah bayangin nanti Indonesia tuh ke depan seperti ini gitu ya. Jadi aku kalau lihat cerita-cerita Opa, teman-teman Opa, wah kagumnya nggak habis-habis, dan aku mau tahu kenapa pola pikir mereka bisa begitu. Ini sudut pandang yang luar biasa gitu dari seorang Sifra. Semoga juga kemudian kita semua tertular gitu ya, daripada kemudian berperang cari-cari berperang narasi gitu ya, cari benar salah. Ini luar biasa. Ingin lebih tahu sosok-sosok yang luar biasa, para pahlawan revolusi gitu. Kami coba untuk tayangkan ini, kami coba kutip pendapat Rohaniawan Romo Magnisius Eno yang memberi pesan luar biasa untuk kita. Berikut ini coba kami tampilkan untuk Anda, kita sama-sama ikuti pesan untuk kita semua. Ini seperti kata Romo Magnis, G30S adalah peristiwa sangat kejam dan pelarangan paham komunisme perlu dilakukan. Namun hal tersebut bukan berarti anggota PKI kejam. Banyak juga dari mereka yang menjadi korban dan butuh rekonsiliasi. Kita memang butuh rekonsiliasi. Korban diakui sebagai korban, kita harus mengaku terhadap terlewat, terlalu cepat. Nah, kejahatan G30S itu kejahatan dan amat kejam, bahkan kemudian larangan PKI dan ideologi komunis dapat dipertahankan, tapi sekarang kita harus akui terjadi hal-hal yang di luar proporsi. Itu yang dipesankan. Kang Abi bicara soal keriuhan di media sosial, di ruang publik nyata maupun ruang publik digital. Kang Abi adalah jurnalis, mungkin bisa kasih perspektif ini. Tiap tahun kita itu kebanyakan beritanya adalah menyoal itu lagi, versi yang benar mana. Pak Agus nanti saya akan minta perspektif soal ini karena banyak sekali juga rekan-rekan beliau punya perspektif berbeda mungkin dari beliau. Ada narasi, ada kebangkitan PKI, yang tadi khawatir kita bersama adalah jangan sampai ini memecah belah bangsa. Ini lagi pandemi, tantangan ke depan banyak, tapi kita perspektifnya masih di situ, Kang. Ya, jadi memang menarik ya. Ini mungkin agak di luar konteks saya sebagai penulis buku. Saya juga seorang dosen juga, Fris.
Dan kebetulan penelitian saya soal ini juga, soal bagaimana stigma G30 atau komunisme ini sendiri. Jadi kenapa yang Jadi namanya... paket lengkap kami malam ini ngundang Kang Abi. Jadi pengamat berubah CG saya ini. Jadi kalau kita ngomong soal G30S PKI, maka kita akan bicara soal stigma. Kita akan bicara bagaimana si isu komunisme ini digunakan berulang-ulang. Bagaimana isu komunisme ini digunakan untuk membentuk yang namanya Orde Baru, untuk menghancurkan Orde Lama, membangun sebuah rezim baru. Lalu bagaimana pada pergeseran waktunya isu komunisme ini digunakan sebagai isu-isu politik, gitu kan. Meskipun memang isu awalnya ada, faktanya ada, tetapi terus dibedakan juga dengan untuk apa itu digunakan sekarang. Jadi kita juga benar-benar harus cukup dewasa, harus benar-benar mengetahui dan benar-benar literasi informasi kita. Benar kata Sifra tadi, zaman sekarang anak TK juga bisa dapat informasi soal G30 SPKI. Masalahnya adalah bagaimana memisahkan yang benar dan yang salah sekarang. Nah itu Kang. Itulah kemewahan kita. Kemewahan kita bukan lagi dapat informasi. Zaman sekarang kemewahan kita adalah mampu memilah informasi. Itu yang sulit sekarang. Soal informasi ada banyak sekali gitu ya sumbernya, tapi kemudian memilah dan memilih tadi mana yang bisa kita terima, mana yang benar, mana yang salah, menempatkan yang melihat perspektifnya secara tepat seperti apa. Ini tepat saya tanyakan kepada Pak Agus. Pak Agus tentu mengikuti betul bagaimana dinamika tiap masuk bulan September setiap tahun, kita narasinya sama, nuansanya sama. Mungkin kalau teman-teman wartawan nyimpan naskah berita tahun lalu mungkin masih bisa ditayangkan kembali tahun ini. Itu faktanya. Pak Agus melihatnya seperti apa? Karena ini berulang dan tidak bergerak dari posisi kita nggak move on gitu ya? Bagaimana? Kita nggak move on kalau istilah kekiniannya. Iya. Aku juga nggak tahu kenapa nggak mau move on. Gitu kan. Nah, artinya ada sesuatu di belakang ini, kenapa ini diulang-ulang setiap tahun, gitu kan. Dan oleh karena itu hal yang diulang-ulang setiap tahun ya secara berulang itu pasti mempunyai implikasi politis, bahkan kita bisa untuk mempertanyakan ini pasti punya tujuan politik, gitu. Nah, kalau kita lihat anatominya sebetulnya bahwa dua kelompok yang paling bisa disentuh emosinya apabila dihadapkan dengan lemparan tema-tema komunis, pertama itu adalah golongan Islam, ya. Tentu bagian-bagian dari golongan Islam, tidak semuanya. Yang kedua, mengapa? Karena ada sebuah anggapan umum bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran agama, sedangkan komunisme itu anti agama. Gitu. Jadi kalau dilempar komunis pasti akan menyentuh secara tajam emosi dari sebagian dari kalangan Islam. Yang kedua adalah kelompok-kelompok bagian dari kalangan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Mengapa? Karena peristiwa tanggal 30 September itu, korbannya itu adalah korban perwira Angkatan Darat. Satu. Mengapa? Karena Angkatan Darat pada waktu itu merupakan lembaga yang bisa dengan jelas dan tegas menentang maksud-maksud yang bisa terbaca dari kelompok komunis dalam kelembagaan Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan, tidak langsung walaupun, karena pada waktu itu terjadi perimbangan kekuatan itu terjadi segitiga, yaitu antara Partai Komunis Indonesia, kemudian Presiden Soekarno, dan Angkatan Darat. Ya. Nah, pada waktu itu Presiden Soekarno jatuh sakit dan ada rumor bahwa beliau itu tidak akan bisa bertahan lama dalam hidupnya. Tentu perhitungannya ini adalah di dalam benak PKI, saya coba meraba, karena PKI itu adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis, gitu. Dan memang sangat dekat dengan Presiden Soekarno, sehingga mereka sangat pede
Oleh karena itu juga karena kita tidak tahu juga apabila Presiden Soekarno itu wafat, kapan itu, maka siapa yang pertama kali mengambil. Dan ini konteksnya ya Pak Agus ya. Ya, gelagat-gelagat ini terbaca oleh pimpinan perwira Angkatan Darat gitu. Kelihatan sekali bahwa PKI itu memforsir kebijakan-kebijakannya yang sebetulnya kebijakan itu lebih mirip kebijakan yang diterapkan di negara komunis. Ya. Misalnya mempersenjatai tani dan buruh, misalnya membentuk angkatan kelima, misalnya dengan land reform total, gitu. Dan ini apabila ada yang menentang, ini akan dihadapi dengan kekerasan. Bahkan juga mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan. Nah, Angkatan Darat mewaspadai ini. Sehingga antara Partai Komunis Indonesia dengan Angkatan Darat, ini adalah sebuah perlombaan syaraf untuk berhitung. Kalau memang Presiden Soekarno wafat, siapa yang pertama kali mengetahui? Bersiap, karena bagaimanapun penyelenggara negara tetap harus gitu. berlangsung. Kita semua mendengarkan cerita itu harus kemudian melanjutkan baca banyak literatur lagi, karena itu cerita dari Pak Agus, harus kemudian kami lengkapi dengan cerita selanjutnya, perspektif yang lebih lengkap lagi supaya dapat perspektif yang utuh begitu dalam sebuah cerita. Makanya kami malam ini baginya 30 September dan kemudian rentetan peristiwa setelah 1 Oktober begitu. Nanti saya akan berbincang dengan semua narasumber, 3 narasumber, Pak Agus, Sifra, dan Kang Abi. Sebenarnya kami coba untuk hubungin Viko Fahreza, jadi cucu dari Murad Aidit. Kami berharap sih malam ini semua bisa lengkap, tapi kami tim masih terus mencoba untuk menghubungi, berharap di segmen berikutnya atau segmen terakhir pun Viko bisa bergabung melalui sedikit saja melalui telepon, tapi kami terus usahakan untuk Anda begitu ya, supaya bisa lebih lengkap. Kami lanjutkan perbincangan terkait hal ini sesaat lagi di Forum Peristiwa.